Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rizky sebagai host Cicat Kataliso pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Cicat Kataliso episode 12 yang hadir menemani weekend kalian untuk mengulik seputar dunia startup beserta para CEO-nya. Hari ini adalah episode ke-12 dari Cicat Kataliso yang nantinya juga akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10.00 WIB. Dicatat ya teman-teman, untuk jamnya menyesuaikan zona waktu teman-teman tinggal. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi ini adalah acara terbaru dari Katalis yang mengajak teman-teman, khususnya penggiat startup untuk hadir di acara kami dengan mengupas tuntas seputar dunia startup dan juga beragam rangkaian topik-topik menarik lainnya yang pastinya ditemani dengan narasumber dari alumni startup Katalis beserta partner-partner Katalis yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya nih teman-teman. Nah, di episode 12 ini kami mempersembahkan topik yaitu rahasia strategi bisnis minyak kayu putih, di mana narasumber kita pada hari ini akan membagikan inspirasi-inspirasi dan strategi-strategi apa saja yang dilakukan dalam startup-nya. Pastinya sudah nggak sabar kan mendengar cerita perjalanan dari founder kita ini. Tapi sebelum itu teman-teman, izinkan saya membacakan sekilas profil dari narasumber. Narasumber kita pada hari ini yaitu ada Mbak namanya APT Dwi Arimbi Sanjaya, S-Farm, M-Farm Clean. Beliau lahir di Sumbawa Besar, kemudian sekarang berdomisili di Denpasar. Beliau telah menempuh pendidikan di Universitas Surabaya hingga S2-nya. Kemudian sudah banyak pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti seperti ada program mentoring how to write and publish article review in pharmaceutical science, clinical pharmacy, and community pharmacy field. Kemudian pada tahun 2020 pelatihan yang diikuti beliau membangun budaya akademik melalui publikasi. Kemudian pada tahun 2020 juga ada etika penelitian di bidang kesehatan, penelitian dan pengabdian masyarakat masa pandemi dan luaran pengabdian masyarakat. Ada juga nih teman-teman pengalaman penelitian beliau banyak sekali. Salah satunya yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 beliau penelitian dengan judul Antibiotic Consumption and Antibiotic Resistant Pattern of Three Species Coagulation Negative Staphylococcus and Ecological Study. Pada saat itu beliau posisinya sebagai co-author dan korespondensi. Banyak banget penelitian-penelitian tentunya masih sejalur dengan pendidikan beliau ini. Baiklah, langsung saja untuk mengawali kegiatan ini kita sapa narasumber kita, founder dari Ukot Kori Agung, ada Mbak Arimbi selaku founder Ukot Kori Agung. Halo, selamat siang Mbak Arimbi. Selamat siang, halo. Selamat siang semuanya. Gimana nih Mbak kabarnya? Oke lah, I'm fine ya. Karena sedikit terserang flu, tapi bukan COVID-19 ya. Di Denpasar gimana Mbak keadaannya? Masih PPKM ya Mbak? Masih PPKM. Eh, PPKM level berapa ya sekarang? Wah, sudah nggak ngikuti lagi. Sudah PPKM level berapa ini udah serasa memang setiap hari PPKM. yep. Iya, di sini juga ada tim Katalis, CEO dari Katalis, ada Mbak Meldi. Halo, selamat siang Mbak Meldi. Mbak Arimbi, kita lanjut ya Mbak. Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu. Oke. Ini saya langsung yang memperkenalkan diri ya. Eh, Oke. Tadi Mbak Rizky ya, benar ya namanya?
Benar, Mbak. Oke, tadi udah disampaikan ya sama Mbak Rizky kurang lebih tentang saya, tapi kalau dilihat mana sisi bisnisnya ya, gitu ya. Karena sebagian besar kalau yang dibacakan tadi itu adalah lebih kepada riwayat saya sebagai dosen ya. Ya, jadi memang saya eh, adalah dosen juga founder ya, founder Kori Agung. Jadi Kori Agung ini ada beberapa founder sebenarnya. Cuman kalau dari segi riset development dari produknya itu adalah saya memang ya foundernya lebih mengembangkan ide-ide yang nanti akan dibawa sama tim manajemen ya untuk menjadi suatu produk kemudian dipasarkan kurang lebih seperti itu. Nah, memang riset saya salah satu riset saya ya mungkin tadi tidak disebutkan tapi memang ada dalam list riset saya adalah mengembangkan minyak kayu putih ini. Di mana ada nanti deh kita cerita ya ada apa sih di si minyak kayu putih ini sehingga dia menjadi sesuatu hal yang sangat menarik gitu. Nah, memang aktivitas sehari-hari saya mengelola ini ya Kori Agung juga bersama tim ya. Di sini juga ada ya bapaknya, ada Bapak Sri Agus Putrawan ini ya. Owner Lalu Kori Agung. ya jadi bersama beliau dan teman-teman juga. Lalu saya juga dosen ya, dosen aktif di salah satu perguruan tinggi swasta di Bali, ya di dosen kefarmasian. Dan saya adalah pemilik sarana apotek, ya salah satu pemilik apotek di Denpasar juga, gitu. Ya apotek kecil-kecilan lah, tapi berdampak besar. Mbak. Oke, mungkin itu aja ya sekilas tentang saya. Kalau bicara tentang bisnis, ya saya udah mengawali bisnis itu bisnis kecil-kecilan, tapi memang bukan bisnis yang lata ya, bukan yang lata yang ikut zaman lagi booming apa gitu, bukan. Tapi memang bisnis yang unik, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, itu udah mulai dari kelas 4 SD. Ya, kalau Mbak Rizky-nya belum lahir kayaknya ya waktu itu ya. Belum. Masih dalam perencanaan itu, Mbak. Perencanaan, oke. Masih diplanningkan ya, masih analisis SWOT ya waktu itu. Jadi udah dari kelas 4 SD, dari awal membantu orang tua, ya sampai akhirnya saya memang terus mengembangkan bisnis, ya mulai dari saya bukan dari orang yang berada ya, jangan berpikir wah hebat nih jadi bantu orang tua ya, bantu orang tua berarti modalnya banyak nih. Jangan berpikir seperti itu ya, nanti kita cerita sedikit. uh, saya memulainya semua dari nol ya, start memang dari nol. Orang tua saya bukan orang tua yang hebat. Wah, bukan orang tua yang hebat, tapi bukan orang tua yang banyak melimpah ruah gitu, enggak ya. Orang tua saya orang tua hebat yang mendidik anaknya menjadi biar bisa hidup mandiri tanpa mereka ya. Saya memang tidak punya ibu karena sudah meninggal sejak saya kecil umur setahun. Jadi ayah membesarkan saya sendiri dengan beban yang cukup berat ya, sehingga saya dilatih untuk bisa tough menghadapi badai ya, menghadapi badai nanti yang nggak tahu badainya seperti apa gitu. Jadi dari kelas 4 SD saya sudah mulai merintis sampai sekarang pun saya tidak berhenti yang namanya bisnis ya. Jadi sudah mendarah daging gitu dah. Dari Mbak Arimbi. Oke. Terima Oke. kasih Mbak Arimbi perkenalannya, perkenalan yang sangat jelas ya di awal acara kita pada hari ini. Mbak Arimbi kan founder dari UKOT Kori Agung ini sendiri. Nah, boleh ceritakan sedikit tentang perjalanan Mbak Arimbi dalam berbisnis minyak kayu putih ini. Oke. Ini langsung ke sesi materi gitu ya? Ya, boleh. Oke. Apa boleh sambil saya presentasi aja ya bercerita tentang UKOT Kori Agung gitu? Ada anunya ya, ada slide-nya ya? Ada. Oh ya, baik. Gimana? Sebentar Oke. saya kasih izin ya. Iya, ya, oke. Sudah Mbak, monggo Mbak. Oke, saya share ya. Ini kurang lebih berapa menit? 5-8 menit ya Mbak. Oh, 5-8 menit ya. Ya, Habis ini ada sesi apa ya? Saya lupa dengan formnya. Talkshow ya Mbak. Kemarin sudah lihat tour belum Mbak?
Oh iya ya, sudah sih, cuman saya lupa. Kalau gitu ntar aja deh, habis talk show aja deh. Tanya. Saya cerita lengkapnya ya. Ini saya sepintas aja ya, Oh, ya boleh. bagaimana pengembangan UKOD Kori Agung ya. Yep. Oke, baiklah, kita mulai. Sebentar. Ini agak apa ya? Baik. Jadi UKOD Kori Agung ini itu sebenarnya sudah berdiri sekitar tahun eh, 2012 ya, 2012. Namun prosesnya oh ini masih ini ya, black ini ya. Oke, dia kok nggak mau slideshow ya? Ya, bisa di slideshow Mbak Arimbi. Bentar, nah ini dia. Ini agak-agak trouble dikit. Nah, ini ya. Jadi Kori Agung itu sudah startnya 2010 sebenarnya ya, 2010, tapi legalitasnya itu turun di tahun 2012. Nah, dari 2010 itu kita sudah mulai dengan menggali potensi dulu. Jadi awal ketika kita ingin melakukan mendirikan sebuah usaha, yang paling penting itu adalah menggali potensi dan memetakan potensinya dulu. Kita punya apa? Kita kurangnya di mana? Nah, itu yang sudah kita lakukan dulu di awal. Baru kita mulai berproses dari pendirian pabrik dan lain sebagainya dan mencari legalitas karena kita bekerja di dunia obat tradisional. Nah, kalau kita bekerja dalam dunia obat tradisional, legalitas itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, namun dalam perjalanannya ya tidak semulus yang teman-teman pikirkan ya. Semua itu ada prosesnya. Semua ada prosesnya, semua pasti ada masalahnya, semua pasti ada batu sandungannya. Ya, kami bukan pemilik modal yang besar. Ya, kami bukan pemilik modal yang besar, namun kami berusaha menata modal yang kami punya sehingga kami bisa berproses. Nah, tentunya juga ada masalah birokrasi, legalitas. Kita tahu sendiri pada zaman itu, ya, Iya. mengurus sebuah perizinan kalau tidak ada uang itu tidak cepat, ya. Namun karena saya punya jejaring yang cukup banyak, ya, terutama kalau kita berbicara perizinan tentang obat itu kan melibatkan dinas kesehatan, balai pom, ya. Iya Nah, benar. Nah, karena saya punya jejaring di Balai POM, Dinas Kesehatan, dan saya juga adalah anggota Ikatan Apoteker, bukan anggota, salah satu pengurus Ikatan Apoteker Indonesia, ya, hingga saat ini saya juga pengurus IAI ya, di pengurus daerah. Jadi kolega saya itu banyak, dan mereka lah yang membantu saya dalam birokrasi. Nah, walaupun ya saya harus terbang ke Jakarta ya, waktu itu ngurus izin itu bukan hanya di Denpasar tapi juga harus terbang ke Jakarta. Tapi setidaknya saya tidak kena calo dalam tanda kutip ya, tidak kena calo dalam tanda kutip. Jadi uh, tidak ada biaya yang signifikan untuk birokrasi ini, cuman memang uh, kita harus bersabar dan kita harus telaten mengupdate informasi tentang legalitas itu. Nah, teruslah berkembang, mulai berkembang lagi sampai akhirnya sudah bisa dapat izin edar, produksi itu 2013 ya, sudah mulai. Nah, ada hambatan lagi ya, ada nanti kita cerita lebih lebih dalam ya. Ada hambatannya lagi sampai uh, terus berkembang produk utama kita si Prani tadi ya, Prani minyak kayu putih tadi. Namun seiring dengan berkembangnya waktu dia punya produk turunan akhirnya ya, punya beberapa produk-produk turunan. Nanti bagaimana menciptakan produk turunan itu nanti akan saya cerita. Lalu datanglah si COVID-19 ya, si Mbak Kor ya. Si Mbak Kor yang nggak apa kayak jelangkung ya, datangnya nggak diundang gitu kan ya. Nah, mulailah lagi terjadi kekacauan ekonomi. Namun di sini saya melihat sebagai peluang ya, segala sesuatu yang terjadi baik apa buruk ataupun ya buruk atau baik lah gitu ya, itu semua pasti punya sisi positif. Nah, saya melihat sisi positifnya apa, nah dan itu menjadi peluang buat minyak kayu putih ya. Nanti saya ceritakan di mana peluangnya. Mungkin uh, seperti itu yang bisa saya sharing dulu ya, sekilas tentang Kori Agung sampai sekarang. Akhirnya banyak sekali permintaan, namun produksinya yang tidak bisa mengimbangi. Nah, ini juga masalah. Nanti deh kita cerita bagaimana solusinya ya. Oke, mungkin itu aja ya. Arimbi boleh dilanjutin, masih ada waktu, nggak apa-apa kalau mau dilanjutin untuk menjelaskan PPT-nya.
Oke. Saya rasa cukup ini aja dulu. Nanti kalau kita masuk ke sesi yang bisa kita cerita lebih panjang lebar ya. Jadi ini hanya sedikit saja bagaimana Kori Agung berproses ya. Jadi tidak mudah memang merintis sebuah usaha obat tradisional di mana pesaing-pesaing kita itu punya modal yang cukup besar. Cuman kita punya sesuatu yang tidak dipunyai orang lain. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu aja deh. Nanti kita cerita lagi ya. Keren banget nih dari Mbak Arimbi, perjalanan mulai dari awal membangun bisnis minyak kayu putih ini. Teman-teman yang ingin bertanya boleh chat di kolom komen atau bisa langsung open mic ya. Mbak Arimbi, kita masuk ke sesi tanya-tanya jawab nih ya Mbak. Boleh ya Mbak? Ya, iya boleh. Oh, ini langsung sesi tanya jawab ya. Boleh. Oke, oke. Sesinya talk show gitu Mbak. Oke, sip. Tanya jawabnya mulai dari saya dulu sih. Oke, silakan. Eh, Mbak Arimbi, boleh nih dijelasin bagaimana strategi Ukot Kori Agung mempertahankan produktivitas atau menjaga profitabilitas dari Ukot Kori Agung sendiri? Oke, bagaimana menjaga produktivitas dan profitabilitas ya? Produktivitas berarti biar kita tetap produktif ya, continue ya. Nah, hmm, gini, kalau produktivitas itu tetap harus kita setiap hari itu berjalan ya, produksi itu berjalan ya. Lalu di setiap beberapa periode evaluasi, kita ada evaluasi ya namanya ya. Kita ada evaluasi, oh bagaimana sih penjualan terhadap produk A, bagaimana penjualan terhadap produk B gitu. Nah, ketika mengalami suatu penurunan di sana, itu kita harus mulai mengambil inisiatif di sana gitu. Jadi kita harus bisa melihat apa namanya segala sesuatunya dengan komprehensif, gitu ya, dengan komprehensif, tidak terpecah sendiri-sendiri. Gitu. Dan bagi untuk mempertahankan pekerja juga ya, karena kita menghidupi orang banyak ya, jadi bagaimana mereka juga bisa produktif, ya, loyal terhadap perusahaan itu reward and punishment sangat penting, ya. Nah, namun karena di sini bukan bagian saya ya, Pak SDM itu bukan bagian saya, ada bagiannya sendiri, tapi yang jelas SDM saya cukup galak ya. Jadi kalau apa namanya kalau memang tidak sesuai apa namanya dia tidak produktif, maksudnya tidak loyal ya kan ada kategorinya. Kami punya punya kualifikasi sendiri gitu ya. Itu apa namanya bagian SDM itu sudah punya ininya masing-masing, punya caranya masing-masing gitu ya. Tapi memang dikeluarkan dulu ke apa namanya pimpinan tertinggi pastinya gitu kan ya. Oh ini masalahnya kayak gini. Nah itu ada evaluasi di sana ya. Kalau profit ya kita bermain di gini, kita lihat dulu marketnya siapa pada saat kita bangun bisnis pertama kali ya. Pada saat bangun bisnis itu kan ada analisis SWOT ya, sampai memetakan market kita seperti apa. Nah, eh, ketika kita sudah menentukan market itu, ya kita tentukan kita mau bermain di profit yang berapa gitu dan mau sampai berapa lama, ya harus continue-nya berapa lama, ya harus BEP berapa lama, ya break even point-nya harus sampai kapan gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, sehingga semuanya berjalan dengan apa namanya terus berjalan secara kontinu bahkan grafik dari profitnya terus meningkat seperti itu. Nah, kalau di pandemi ini ya di pandemi ini sebenarnya peluang yang cukup besar bagi pengusaha minyak kayu putih ya terutama minyak minyak terutama minyak kayu putih ya pada umumnya itu adalah minyak-minyak aromaterapi ya itu adalah market yang sangat bagus di masa pandemi ini tapi ingat ya uh, mungkin pesan saya satu bagi nanti teman-teman yang bekerja di sektor yang sama seperti saya ya ini memang kesempatan untuk kita menjadi besar menjadi mempunyai banyak profit ya melimpah ruah tapi ingat jangan membunuh yang lain dalam tanda kutip membunuh yang lain jadi jangan pasang harga yang terlalu tinggi mencapai menggali keuntungan sampai lebih dari 100% misalnya jangan seperti itu orang sudah susah jangan buat susah lagi gitu karena saya percaya satu hal ya dunia ini berputar karena itu ada sekarang memang tempat kita nih para
pebisnis minyak. Ini sekarang eranya kita nih pandemi ini, gitu ya. Ini era kita. Tapi ingat, kita jangan kebablasan, ya. Kita jangan kebablasan, gitu. Karena kalau kita kebablasan nanti di belakang kita akan terima dampaknya, ya. Gitu sih. Oke. Keren banget nih Mbak Arimbi, pesan-pesannya untuk bisnis-bisnis yang sejenis dengan Kori Agung ini. Mbak Arimbi, saya boleh tanya, tadi Mbak Arimbi menyinggung soal pandemi ini ya, di mana Bukot Kori Agung ini melihat peluang untuk meningkatkan bisnisnya. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh Bukot Kori Agung dalam menghadapi pandemi ini nih? Boleh diceritakan, Mbak? Boleh diceritakan ya. Jadi saya share screen dulu ya, biar gampang deh ngomongnya, enak nih sebenarnya runut. Mau ceritanya biar lebih enak. Oke. Nah, jadi sebenarnya ya, Bukot Kori Agung ini, saya flashback dulu ya, sebentar ya. Aduh, ini PowerPoint-nya agak lama, kenapa ya? Nggak apa-apa, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, saya adalah pencipta kayu putih. Ya, saya sangat suka kayu putih. Ya, saya orang yang konsisten. Suka satu ya satu aja gitu ya. Saya suka minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini sangat banyak manfaatnya dan saya menggeluti bisnis yang memang itu adalah kesukaan saya. Kenapa? Biar terus continuing, ya, biar terus berlanjut dia. Kalau hanya bisnis yang mengikuti tren saja, tapi itu bukan hobi saya, bukan kesukaan saya, nah itu akan saya orangnya mudi ya, mudi banget. Jadi ya udah nanti hanya jalan 1 tahun 2 tahun ya beres selesai gitu ya. Tapi kalau saya suka ya apapun yang kita sukai pasti kita akan terus terus dan terus gitu kan ya. Sama juga seperti jadi dosen. Saya suka menjadi dosen, saya suka mengajar, saya suka sharing ilmu. Nah gitu. Lalu uh, di pandemi COVID ini ya, kalau kita kembali ke sini, sebenarnya ya sebelum pandemi COVID ini ya, Bukot Kori Agung itu punya beberapa masalah sebenarnya ya. Ini ada beberapa masalah. Ini mungkin juga bisa jadi pesan buat teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara di sebuah talk show gitu ya, biasanya orang kan nge-push-nya itu yang bagus-bagus aja ya, yang bagus-bagus aja yang di-push. Tapi menurut saya ya, ketika saya diundang menjadi pembicara di sebuah forum, ini saya akan bercerita juga buruknya. Biar apa? Biar nanti generasi seterusnya, ya, generasi yang melanjutkan ini atau generasi yang ingin mendirikan hal yang serupa dengan saya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan, gitu ya. Nah, dalam perjalanan Kori Agung, ya, menghasilkan produk-produk yang kualitasnya paling bagus Indonesia, ya, mutunya mutu super. Namun dalam perjalanan yang banyak sekali masalah, ya. Pasar pertama, awalnya kami tidak menemukan pasar, tapi akhirnya kami menemukan pasar dengan bergerilya turunnya, ya, ya ego, ya ego itu paling paling besar ya dalam suatu bisnis, apalagi dikerjakan bersama-sama. Ini manajemen ego harus kita kendalikan ya. Nanti di belakang aja deh ceritanya untuk motivasi yang lain. Nah, di COVID-19 ya, di COVID-19 itu kan apa namanya? Grafiknya itu menurun kan, ya, penurunan kualitas hidup. Tapi saya ingin di COVID-19 itu penurunan kualitas hidup di masyarakat sekitar pabrik itu tidak turun-turun banget. Ya, setidaknya dia naik, ya, naik. Angka kejadian COVID boleh naik, tapi jangan sampai mengalami penurunan kualitas hidup. Nah, saya mengikuti beberapa pelatihan, banyak sekali pelatihan, workshop, seminar, ya baik itu kesehatan dan kesehatan. Ya, daerah tempat produksi kayu putih ini adalah daerah wisata, sekitarnya adalah daerah wisata dan itu banyak sekali yang apa namanya, yang mati, ya, gara-gara terlibat COVID-19. Akhirnya banyak pengangguran. Nah, di situ saya mulai berpikir apa yang bisa kami lakukan buat teman-teman. Lalu dalam penelitian saya, dan saya membuat sebuah artikel review ya, bukan penelitian, artikel review bersama teman-teman di Ayurveda. Ya, di Ayurveda, saya punya seorang guru di Ayurveda ya, yang pernah bercerita tentang cara mengatasi COVID gitu.
Nah, lalu saya berpikir, ketika kita sibuk men-treat, ya, men-treat diri kita, terus men-treat apalagi ya, mencari antivirusnya, apa yang kita lakukan buat lingkungan? Nah, itu yang saya bilang, saya selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda, without the box, tanpa box ya. Kalau orang bilang kan out the box, kalau saya without the box, nggak ada boxnya kalau saya berpikir. Nah, akhirnya saya mencari dulu sebuah riset-riset ya, saya kumpulkan menjadi sebuah review, sampai akhirnya saya menemukan bahwasannya uh, karena sineol kita bagus ya, karena basic keilmuan saya juga ya, saya seorang farmasis ya, peneliti di bagian farmasis. Nah, kami pernah melakukan analisis sineol ya, kandungan senyawa sineol di dalam minyak kayu putih perani ini, dan dia memperoleh kadar itu 65,2%, di mana itu termasuk mutu super. Nah, sineol ini itu berfungsi namanya bisa mencegah infeksi pada saluran pernafasan, ya. Jadi mampu dia melindungi tubuh dari virus yang menyerang saluran pernafasan, baik virus, bakteri atau apapun itu, dan juga berfungsi sebagai aromaterapi. Itu hasil reviewnya mengatakan seperti itu. Nah, lalu bagaimana aksinya? Ya, ya banyak ini aksinya. Di sini sudah bisa saya ceritakan, dia mengganggu membran sel. Jadi si sel bakteri ini diganggu, dioyak-oyak gitu ya, sampai akhirnya selnya hancur, nggak jadi dia menginfeksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan itu saya mulai berpikir membuat suatu inovasi produk, ya, di mana targetnya adalah lingkungan, ya, lingkungan yang jelas kita kan tinggal di lingkungan, berarti secara otomatis kita juga menjadi targetnya ya, manusia juga menjadi targetnya. Nah, saya membuat suatu inovasi di mana kami membuatnya menjadi ini, fumigan. Ya, kalau biasa kita dengar fumigan itu biasanya digunakan di orang-orang pertanian untuk membasmi hama gitu ya. Sekarang fumigan itu kami adaptasi menjadi fumihub ya. Ya, yang bisa dipakai diteteskan di apa namanya? Di diffuser ya. Lalu nanti dia akan menghasilkan uap yang mana nanti akan membantu mendisinfeksi lingkungan di sekitar kita. Nah, itu. Nah, Fumihub ini adalah turunan dari si prani ini, yang mana kandungannya juga adalah si prani dengan beberapa kandungan lainnya, gitu. Jadi, inilah yang kami kembangkan di COVID-19. Jadi, kami tidak putus ya untuk berinovasi ya. Kalau ditanya tadi bagaimana sih apa namanya menghadapi apa mempertahankan bisnis di COVID-19, yaitu melihat peluangnya, ya kan? Melihat peluangnya, ayo kita create sesuatu nih di COVID-19 yang bisa menjadi solusi bersama gitu. Ya tapi ingat balik lagi ya targetnya jangan tinggi-tinggi gitu loh. Target maksudnya orang pandemi ini kan lagi susah gitu ya, jualnya juga jangan teman-teman mahalnya gitu loh. Ya, kan kita sudah punya perhitungan tuh ya, sampai kapan kita BEP, mau nilai BEP yang seperti apa. Nah ya, seperti itu. Oke, gimana? Keren banget nih. Di pandemi pun Kori Agung pun tetap berinovasi ya Mbak Arimbi. Ya, tetap harus ada inovasi. Kalau tidak bakal tersingkirkan dengan pesaing-pesaing minyak kayu putih yang lainnya. Iya, karena apa? Kalau minyak kayu putih yang lain itu kan kita nggak usah sebut merek ya, itu mereka perusahaan raksasa, ya kan? Mereka perusahaan raksasa. Kita itu bukan perusahaan raksasa. Kita itu yang ya masih ibarat kata kalau disandingkan dianalogikan sebagai fase hidup manusia itu kita baru balita gitu kan, masih balita yang mau beranjak ke teens gitu kan, mau beranjak ke remaja, anak-anak dulu, children dulu, baru mau ke anak-anak ya, kayak gitu. Jadi kalau kita mengikuti pola bisnisnya mereka, ya jelas kita akan kalah. Udah kalah di modal, udah kalah di banyak sisi gitu. Jadi saya mencoba mencari sesuatu yang berbeda. Nah, sebenarnya Fumi Hub yang tadi, yang di diffuser itu sudah kami bawa ke pameran di Kementerian Ekonomi Kreatif ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, kalau nggak salah waktu itu namanya, awal 2021, dan dapat apresiasi dari gubernur, dan proyek ini masih berjalan sampai saat ini gitu ya. Karena kan harus ada izin edar dan lain sebagainya, tapi hanya untuk masih untuk kalangan bersama itu masih boleh, karena kan dia bukan untuk diminum ya, secara legalitas kalau kita lihat kan
step dari legalitas obat itu ada cukup banyak ya. Karena ini bukan diminum, jadi nggak apa-apa, boleh dibuat dalam skala mini dulu gitu. Kayak gitu. Ya. Masih bayi pun tetap berkembang ya Mbak Arimbi. Ya harus berkembang dong. Harus dikasih asupan yang baik dan benar biar berkembang. Kebutuhan masyarakat. Mbak Iya. Arimbi, kebetulan ada yang bertanya. Ada dari Mbak Dela. Mbak Arimbi izin tanya, produk apa saja yang dihasilkan Udekori? Boleh Mbak dijawab? Oke, maaf ya tadi izin minum air sebentar. Jadi produk apa saja yang dihasilkan? Tadi kan kalau kita lihat di slide saya itu ada si prani yang utama ya. Si prani yang utama itu lalu ada turunannya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah minyak balurnya. Ya, kalau ini apa namanya memadukan kearifan lokal Bali. Ya, jadi dari sini diturunkan ke sini. Nah, ini adalah untuk memfasilitasi teman-teman di Ayurveda. Karena kita banyak ya bekerja sama dengan perguruan tinggi, nggak banyak sih, hanya beberapa saja, dan beberapa yayasan juga, gitu, di mana mereka memang bergeraknya di bidang-bidang yang kepada lebih kepada pengobatan-pengobatan tradisional seperti itu. Gitu. Jadi ini diturunkan menjadi minyak balur ya, minyak balur. Ini kalau tidak salah minyak balurnya sudah sampai ke India ya. Kalau tidak salah ingat, nanti saya tanya deh ke bagian ininya ya. Ingat saya kemarin kami menyiapkan dia agar bisa terbang ke India, kalau nggak salah sama kemana gitu ya. Lalu ini yang terakhir ya di masa pandemi si Pumihap ini. Sebenarnya ada lagi sebelum dua ini lahir ya. Jadi kami mengolah limbahnya juga. Kenapa? Limbahnya itu kan si daun dan si batang habis bekas destilasinya itu. Jadi kan minyak kayu putih ini dihasilkan dari proses destilasi atau penyulingan. Nah, kan masih ada sisanya. Sisanya itu, ampasnya itu masih juga mengandung sineol. Jadi ampasnya itu kami produksi menjadi dupa aromaterapi. Nah, itu juga produk turunannya. Dan beberapa kami jadikan pupuk juga, gitu. Jadi turunannya banyak. Kalau pupuknya memang tidak diperjualbelikan ya, pupuknya memang untuk kami sebarkan lagi untuk apa namanya kan ada di sebelah pabrik juga ada hutannya kan. Jadi kami untuk ini apa namanya kembali lagi untuk si tanamannya gitu. Jadi tidak ada limbah yang berbahaya gitu. Dan semua limbah kami olah untuk menjadi hasil yang hasil yang bermanfaat gitu. Itu sih produk-produk dari Prani. Mbak Dela semoga menjawab pertanyaannya ya Mbak. Sekarang ada sabunnya masih mau dikembangkan. Kita segera rilis ya Mbak. Ya, sabun sama garam mandinya ya. Itu karena tidak jadi bukan tidak jadi dirilis ya. Sebenarnya sabun itu sudah risetnya sudah lebih awal, garam mandi sudah selesai lebih dulu pada saat awal kami membuat ini ya. Itu sudah selesai, tapi karena pariwisata kita gonjang-ganjing, itu kan targetnya memang pariwisata. Jadi itu keep silent dulu sekarang. Kita selesaikan dulu COVID ini gitu. Jadi kita punya plan A, plan B ini gitu kalau menghadapi hambatan di lapangan gitu. Terima kasih. Semoga jawaban yang Mbak Arimbi berikan terjawab nih oleh pertanyaan Mbak Dela. Tidak ada limbah sama sekali ya Mbak berarti? Ya, tidak ada limbah sama sekali. Dengan sangat-sangat baik. Boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak? Ya, silakan. Mbak Arimbi, selama membangun bisnis minyak kayu putih ini, apa saja tantangan yang dihadapi nih oleh tim UD Kori Agung sendiri? Oke, selama membangun bisnis apa tantangannya ya? Tantangannya tadi sebenarnya sudah sempat sih ya saya sampaikan ya. Ini dia tantangannya sebenarnya merah-merah ini ya. Kalau dilihat ya, bentar dulu. Nah, jadi tantangan yang awal ya pada saat mendirikan sudah terlihat atau belum nggak ya di sana? Sudah Mbak. Sudah ya. Boleh di slideshow? Oke, sudah.
Oke, ini kayaknya PPT-nya terlalu berat karena feature-nya terlalu banyak. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang apa tantangannya tentu sudah sangat banyak ya. Tapi ya itu deh, tadi kita sikapi lagi. Nah ini ya, di awal pendirian, itu kita modal ya sudah sempat tadi saya ceritakan bahwa kami bukan pemain modal yang besar ya, kami modalnya nggak banyak gitu ya, tapi kami berusaha melakukan manajemen keuangan yang cukup baik ya. Oh sorry kok jalan dia ya. Jadi kami sudah melakukan manajemen keuangan yang cukup baik, namun uh, mulai berjalan, mulai produksi ya sampai sudah bisa punya unit operasional gitu ya, beli satu ini kendaraan operasional dan lain sebagainya. Nah, ketemulah masalah lainnya yaitu ego ya. Ini hati-hati. Makanya pesan saya bagi yang ingin memulai bisnis ya, ego ini harus diantisipasi ya. Kenapa saya bilang ego itu harus diantisipasi ya? Uh, Mencari pasar itu lebih mudah daripada mengantisipasi ego ya. Ketika kita sudah melihat profit ya, mulailah, wah ini punyaku, ini perusahaan punya aku yang berkontribusi, ini yang berkontribusi. Nah, mulai ada kata-kata seperti itu. Lalu setelah itu, selain kata-kata seperti itu, wah kita udah punya banyak uang nih sekarang, profitnya udah gila-gilaan nih. Yuk kita mau beli apa? Yuk beli rumah, beli kendaraan, beli apa? Beli helikopter. Nah itu waspada di sana, ya. Karena ingat ya, untuk 1 tahun pertama itu harus kembali lagi menjadi modal, ya. Terus harus berputar kembali menjadi modal dulu, ya sampai kita ibarat kata kalau kita naik kapal itu kapalnya sudah benar-benar tahan badai gitu, baru kita bisa menikmati profit itu. Sampai kita pada titik sudah BEP, ya silakan mau dinikmati. Nah, untuk mencegah adanya klaim ya pada saat profit sudah meningkat, ada yang mengklaim, wah ini perusahaan saya yang mendirikan, aset saya sekian persen, saya loh nyumbangnya sekian persen. Itu perlu sebuah legalitas yang jelas, ya, legalitas yang jelas. Jadi harus ada hitam di atas putih. Siapa nih yang menaruh modal? Siapa nih yang berkontribusi? Berapa persen kontribusinya? Itu harus ada hitam di atas putih. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Ya, itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan tahap awalnya ya. Nah, lalu mencari pasar itu kami berdiri ya sebenarnya tergantung modal sih. Kalau modalnya apa namanya? Kalau modalnya cukup besar, mungkin kita bisa beriklan dan lain sebagainya. Namun tadi kami lebih banyak memanfaatkan jaringan sebenarnya ya, di jaring kita. Nah, lalu berjalan lagi sampailah kepada riset and development. Kami bekerja sama dengan beberapa yayasan ya, beberapa juga perusahaan yang notabene juga gini ceritanya. Kami mau punya produk, tapi kami nggak mau bangun dari nol gitu, nggak mau bangun pabrik dari nol. Ya mau nggak mau kan dia bergabung ya dengan kami. Nah itu juga harus jelas legalitasnya, posisi kita di mana gitu kan. Apakah dia ikut sebagai pemegang salah satu pemilik modal nantinya atau bagaimana, itu kan kesepakatan nanti ya di perusahaan. Nah itu harus jelas dulu ceritanya mau seperti apa, posisinya seperti apa, posisi si side base seperti apa, posisi kita seperti apa, itu harus jelas dulu. Nah, lalu ketika mau mengembangkan produk yang mereka inginkan, itu kan punya modal, harus ada modalnya. Modal itu siapa yang menanggulangi, itu harus jelas dulu. Nah, mereka punya modal, kita punya kemampuan untuk riset and development, ya itu harus win-win solution dulu, ya. Nah, kalau sekarang masalah yang kita hadapi yang pandemi ini, permintaannya banyak, tapi kapasitas produksi kita mengalahi dari permintaan tersebut. Ya, karena kan kita cuma saat ini memang sih kapasitas mesin kita besar ya. Namun kan ketika kita melakukan penyulingan itu ya plus minus 5-10% kan hasil yang kita dapatkan. Nah, mungkin solusinya adalah tambah alat, tapi kita harus ini dulu apa namanya memperhitungkan dulu, tidak lama sih ya, memperhitungkan itu harus cepat ya. Nah ini sedang berproses sih juga bagaimana biar kita bisa meningkatkan produksi minyaknya. Nah karena ini juga adalah masalahnya hutan ya, hutan yang
harusnya kita apa namanya eh, ini kan adanya di hutan ya, di hutan di Bali Barat gitu. Nah, hutan ini kan masuknya masih punyanya kehutanan, dinas kehutanan ya. Kami sempat audiensi ke sana, ke dinas kehutanan juga bahwasannya kami tidak melakukan penebangan terhadap kayu putih gitu ya. Jadi kami mengajak dinas kesehatan bersama-sama, dinas kehutanan bersama dinas kehutanan untuk menjaga hutan di sana. Karena kan masyarakat itu nggak ngerti cara mengolah hutan gitu kan. Nah, minyak kayu putih ini itu sebenarnya adalah hmm, tanaman yang entah waktu itu ditanam dengan tujuan apa ya, saya tidak tahu. Jadi yang jelas kayak perindang gitu, perindang. Jadi di bawahnya itu ada tanaman cabai dan lain sebagainya. Nah, kalau dia tidak di si kayu putih ini tidak dipangkas bagian paling atasnya, ya lama kelamaan pohon itu akan mati. Nah, kalau dia sudah mati, hutan akan jadi gundul gitu. Nah, makanya kami mengajak dinas kehutanan, yuk kami mau memanfaatkan daunnya nih, daun yang di atas-atas yang sudah tua itu kan harus ditebang biar dia bisa beregenerasi lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi kami ke dinas kehutanan, kami mengajak kelompok desa, kami kasih pengetahuan dulu, terus apa nanti benefit yang mereka dapatkan. Jadi prosesnya panjang sekali ya, seperti itu. Cuman ya kami punya timeline, kami bekerja dengan timeline, jadi semuanya jelas gitu. Kapan targetnya harus tercapai. Oke? Keren sekali nih Mbak Arimbi, perjalanan yang panjang dengan banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi. Tentunya teratasi dengan baik dengan pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh Mbak Arimbi. Oh Mbak, iya. saya lanjut lagi ke pertanyaan Sebentar selanjutnya. dulu, saya lupa lagi satu tantangannya apa? Apa sih rintangannya ya? Ya, Copy better, ya. Copy better itu sering sekali terjadi ya. Copy better. Maaf ya Mbak ya, saya lupa lagi satu kalau nggak ke SWOT analisisnya. Jadi ada copy better. Itu biasanya kalau kita sudah punya produk itu yang copy banyak sekali ya, orang lata itu banyak ya. Nah, hati-hati di sana. Ada copy better. Namun kembali lagi karena kita punya ini MKP dengan mutu super yang tidak dimiliki oleh tempat lain itu masih menjadi keunggulan kita sampai sejauh ini. Nah, apa namanya? Copy better ini ya. Jadi gini, si Bumi Hub itu ya produk kami yang ketiga ya bukan ketiga sih produk kami terakhir yang di masa pandemi itu sebelumnya sudah ikut lomba ya lomba di Universitas Diponegoro waktu itu dan kami sudah menang jadi juara satu waktu itu setelah itu ikut ke kementerian dan sudah dapat dukungan dari sana. Nah setelah itu banyaklah copy betternya muncul ya copy betternya bahkan dengan harga yang apa namanya yang relatif luar biasa harganya. Tapi kami tetap punya kekuatan bahwasannya kandungan sini oleh dimiliki oleh produk kami itu memang tidak dimiliki sama produk lain gitu. Jadi itu masih menjadi kuncian kami dibandingkan dengan yang lainnya. Gitu. Oke, silahkan. Terima kasih. Mbak Meldi, raise hand, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, Mbak Rizky mau tanya nih, izin tanya nih ke Mbak Arimbi. Karena Ya. penasaran banget nih dengan bisnisnya yang tentang minyak kayu putih. Karena juga saya pencinta banget ya kayu putih, juga keluarga pencinta banget dengan kayu putih gitu. Mbak Arimbi, tanya dong tentang bisnisnya Mbak Arimbi mengenai minyak kayu putih. Yang ini Prani ya, Mbak Arimbi brandnya gitu ya? Iya, Mbak Arimbi, customer segmen yang dibidik Mbak Arimbi itu rata-rata yang membeli minyak atau brand Prani itu dari kalangan mana saja Mbak Arimbi? Oke. Pada saat awal Prani itu kita buat ya, segmennya itu segmen menengah segmen yang bukan yang ini ya, bukan yang menengah ke atas ya, yang masih yang menengah lah kan kita ada 3 level ya, menengah ke bawah, yang middle ya, terus yang middle up gitu kan ya, masih yang menengah. Nah, kalau sekarang itu semua segmen itu kena semua. Jadi permintaan dari yang middle up juga banyak, yang middle low juga banyak. Nah, seperti itu. Karena kan kalau di awal ya dulu di awal 2012, 2013 itu ya
kalau kami menargetkan minyak kayu putihnya itu di segmen yang di kelas atas, ya middle up gitu kan, sementara mereka sudah punya brand image di kepalanya, ya. Jadi brand image kalau minyak kayu putih, ya pasti minyak kayu putih A, gitu kan. Nah, merubah brand image itu butuh waktu yang cukup lama, ya. Apa namanya, butuh waktu yang tidak tidak singkat ya merubah suatu brand image, apalagi mereka yang sudah uh, ya udah deh pokoknya kalau kalau minyak kayu putih ya ini gitu, nggak ada yang lain gitu kan. Nah, itu yang tidak bisa kami sentuh waktu itu, sehingga untuk orang-orang yang middle up itu tidak menjadi target kami gitu, tapi orang-orang yang middle low yang masih bisa kami edukasi itulah yang menjadi target kami. Nah, kalau sekarang di pandemi ini itu berubah drastis. Ya, middle up justru datang datang dengan sendirinya gitu. Gitu. Tapi kami tidak meninggalkan middle low ini. Makanya tadi yang saya bilang bahwasanya ketika kami menyeting harga, ya, kami menyeting harga itu kami tidak melihat oh ini orang kaya, ini orang miskin, ini enggak seperti itu. Jadi kami mencari harga itu yang rasional. Ketika kami buat obat harus obat yang rasional. Ketika kami menentukan harga harus harga yang rasional juga. Karena prinsipnya juga yang saya tanamkan kepada tim itu harus farmakoekonomi istilahnya. Jadi win-win solution untuk di harga, win-win solution juga untuk di efektivitas seperti itu. Bagaimana Mbak Meldi? Apakah sudah terjawab atau ada feedback? Iya, ya udah terjawab Mbak Rizky. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Mbak Arimbi. Tadi Mbak Arimbi menyampaikan artinya customer segmentnya lebih luas ya Mbak Arimbi selama pandemi ini gitu ya. Di kalangan remaja atau kebanyakan tuh dari kalangan remaja atau yang udah orang tua atau yang anak-anak juga bisa make nih produknya Mbak Arimbi? Semuanya bisa. Oke, berarti semuanya aman. Bisa. Berarti aman banget ya Mbak Arimbi untuk semua usia gitu ya? Iya, semua usia. Karena kan memang yang kami ciptakan itu, kalau kita bicara tentang praninya dulu ya, si prani yang minyak kayu putih originalnya ini yang bukan produk turunannya ya, itu memang aman untuk semuanya. Tapi karena dia punya efek yang hangat di kulit ya, terutama untuk bayi atau anak-anak balita lah ya, itu biasanya kami campurkan lagi, kami beri edukasi lagi ke orang tuanya yang mau beli. Biasanya kami tuliskan juga di brosurnya. Kalau nggak salah dulu kami tuliskannya di brosurnya, bahwasannya kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu campurkan lagi dengan minyak kelapa atau minyak telon yang dipakai sama si bayi tersebut gitu, untuk dibalurkan. Nah, tapi kalau yang produk turunannya itu, kalau minyak balurnya itu kan memang untuk kalangan dewasa ya, untuk dipakai para dewasa, bisa juga dipakai sama anak-anak, tapi bukan anak-anak di bawah 5 tahun ya. Kalau yang pumihaknya itu dipakai oleh semuanya bisa, karena kan memang targetnya adalah lingkungan sekitar. Jadi di rumah, di pojokan rumah kita beli diffuser, kita tetesin itu. Jadi satu ruangan di udara di ruangan tersebut bisa didisinfeksi gitu. Jadi semua yang di sana itu tenang lah, setidaknya aman gitu. Gitu kurang lebihnya. Jadi semacam kayak aromaterapi ya Mbak Arimbi? Bagaimana Mbak? Semacam kayak aromaterapi gitu. Iya, sebagai aromaterapi. Punya dua fungsi sih, sebagai fumigan juga sebagai aromaterapi, dia bekerja dua sisi sih. Oke. Keren-keren Mbak Arimbi nih, bisnis minyak kayu putihnya. Terima kasih Mbak Arimbi. Terima kasih. Wah, keren banget nih penjelasan dari Mbak Arimbi. Saya lanjut lagi ya Mbak Arimbi dengan pertanyaan selanjutnya. Seringkali nih di dalam implementasi rencana kita, baik itu rencana pemasaran atau rencana produk baru, terdapat kendala nih dan rintangan yang tidak dapat kita duga nih Mbak Arimbi. Menurut Mbak Arimbi, bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Nah, ini yang tadi yang saya sempat cerita tentang si garam mandi dan sabun ya, yang sebenarnya itu produk turunan pertama. Oke, dari siapa namanya nih? Dari si Prani ini gitu ya. Jadi memang kita harus siap dengan plan A dan plan B gitu kan. Nah, waktu sabun dan garam mandi itu sebenarnya kan sudah selesai ya risetnya, udah
kita sudah dapat suatu formula produk yang gini. Kalau kita buat produk itu kan kita harus mencari, ibarat kata buat masakan resepnya harus pakem dulu kan gitu. Nah itu udah selesai ya. Nah target kita adalah lepaskan apa namanya, lepaskan untuk kita sudah buat paket-paket untuk pariwisata lah intinya kayak gitu. Namun dalam perjalanannya ternyata ada badai kan, ada badai COVID dan lain sebagainya. Namun sebelumnya kami sudah mempertimbangkan kalau ini bisa berjalan dengan baik, karena kan kita punya evaluasi penjualan tuh nantinya. Nah kalau ini berjalan dengan baik, maka dia akan continue. Tapi kalau dia tidak berjalan dengan baik, ya kita harus menyiapkan rencana selanjutnya gitu. Kayak gitu jadinya. Jadi ini sebenarnya ada 3 ya. Sebelum sebelum ini ada sabun, lalu ada garam, terus satunya lagi itu ada itu loh, roll on terapi yang bisa dipakai di hidung, bisa dioles-oles kayak gitu gitu. Nah, jadi si sabun, si roll on ini sama si garam ini itu semua sudah selesai risetnya, bahkan sudah sampai ke laboratorium, sudah izin BPOM-nya sudah berproses nih ya. Nah, namun si roll on ini kena masalahnya adalah kena bukan kena masalah ya, rintangannya waktu itu adalah apa namanya, banyak sekali roll on akhirnya yang keluar waktu itu, termasuk roll on raksasa yang mengklaim apa namanya, roll on yang mengandung eukaliptus gitu. Namun saya sudah menyiapkan plan B waktu itu ya sama tim. Jadi aromaterapi ini satu kita akan promosi nih ya, promosi ke masyarakat lewat apotek-apotek nanti ya gitu. Terus plan B-nya adalah kita lewat sekolah-sekolah ya gitu kan, lewat kampus-kampus ya, karena saya juga kan orang kampus gitu kan ya. Nah, saya orang kampus gitu. Nanti kita lihat nih dari 2 ini progresnya yang mana yang lari gitu kan. Nah, akhirnya uh, ternyata benar seperti yang saya pertimbangkan, kita kena libas gitu kan sama yang raksasa gitu kan. Tapi di kampus, saya melihat peluang memang ya di kampus ya. Uh, Kampus ini kan butuh suatu brand, butuh suatu produk juga yang bisa dibawakan sampai keluar sebagai image mereka gitu lah. Akhirnya saya mengcreate ini untuk kampus ya, di mana itu sampai ke Thailand akhirnya produknya gitu. Jadi sudah ada plan A plan B-nya gitu. Jadi akhirnya kalau dia tidak bisa lari gitu kan, kalau tidak bisa lari ya ngapain kita memaksakan dia lari gitu kan, ada raksasa besar loh yang menghadap, daripada kita habiskan waktu untuk apa namanya menghindari raksasa ini, mending kita cari jalan lain kayak gitu kan. Nah akhirnya begitu saya bicarakan sama tim ini, aromaterapinya dengan kampus mau dikerjasamakan dalam bentuk seperti apa gitu kan, mau beli putus ya kan, atau kita kasih formulanya, kita dapat ininya royaltinya seperti apa gitu, karena kan apa namanya, kampus juga butuh suatu produk yang untuk mereka bisa bawa sampai keluar, dan akhirnya memang sampai ke Thailand ya waktu itu, dan memang saya sendiri ya yang presentasi juga waktu itu di Thailand gitu. Jadi punya plan A plan B gitu. Jadi harus harus punya, kalau ini nggak bisa, jadi ibarat kata tuh saya gini ya, kalau mendesain sesuatu, kalau ini nggak bisa jalan, saya berhayal dulu, kira-kira saya bisa apakan ya, dunia ini mau jadi seperti apa, saya berhayal dulu kayak gitu. Gitu sih, saya orang suka menghayal memikirkan yang tidak-tidak gitu, karena kan kita nggak tahu kan, ini bukan memikirkan sesuatu secara nemen gitu ya, secara apa ya, secara berserius itu tidak seperti itu. Cuman kan karena hidup itu butuh prediksi ya gitu kan, apalagi saya gini ya, saya seorang pengolah data, saya seorang statistik ya, jadi keahlian saya lain adalah saya adalah seorang statistikan ya, jadi mengolah data itu biasa, memprediksikan sesuatu itu biasa gitu, jadi otomatis sudah berpikir kayak gitu, harus ada plan B-nya gitu. Keren sekali nih dari Mbak Arimbi. Teman-teman, jika terdapat kendala saat ingin mengembangkan produknya atau dalam strategi pemasarannya, jangan lupa membuat plan B, plan C, dan plan selanjutnya nih teman-teman. Agar nanti ketika di tengah jalan tidak bingung nih teman-teman, jika ada hambatan, loh saya harus memaksa. Jika teman-teman memaksa keadaan tersebut, takutnya hasilnya tidak maksimal. Lebih baik menggunakan plan B dan plan selanjutnya. Begitu ya Mbak Arimbi?
Iya, jadi kita dalam merencanakan sesuatu itu kita harus punya banyak jalan, iya gitu sebenarnya. Tapi juga jangan terlalu banyak, nanti bingung nanti ke jalannya gitu. Benar, saya lanjut lagi nih Mbak Arimbi ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Eh, Perencanaan strategis apa yang cocok untuk dilakukan oleh bisnis pemula? Untuk teman-teman yang baru atau akan membangun bisnis nih. Apa yang perlu dilakukan? Yang dilakukan ya seperti yang saya lakukan ini mungkin ya. Saya gini ya, kita sharing ya, kita tidak saling mengajarkan satu sama lain. Jadi saya sharing pengalaman saya, apa namanya? Bagaimana pengalaman saya ketika saya berproses menjadi seorang apa namanya pengusaha gitu ya, tidak hanya di Perani saja, tidak hanya di Kori Agung, di beberapa hal juga ya. Jadi eh, jelas yang pertama kali itu adalah SWOT dulu ya, SWOT analisis ini penting sekali dulu. Kita harus mengenali dulu siapa kita, apa yang kita miliki, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Ini yang paling penting ya. Ini dulu yang pertama sebagai apa namanya bisnis pemula ini. Saya mengawali semua itu adalah dengan modal yang tidak cukup besar ya. Bohong katanya bisnis oh tanpa modal gitu ya. Nggak ada, semua butuh modal walaupun bentuknya bukan duit gitu kan ya. Jadi ini dulu yang pertama kali ya. Kenali dulu apa sih kelebihan kita, apa kekuatan kita mampunya di mana dan apa yang membuat kita berbeda dengan yang lainnya. Itu dulu yang pertama ya. Baru lihat kelemahan saya apa ya. Kelemahan saya apa? Apa kelemahan ini bisa menjadi peluang? Atau kekuatan saya ini bisa menjadi peluang buat saya? Nah, itu hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya, bukan orang lain. Ya, mendengar pendapat boleh, tapi semua keputusan ada di tangan kita dong, ya kan? Nah, lalu bagaimana nanti ke depannya? Berjalan seperti apakah ininya? Ke depannya itu seperti apa? Kita harus bisa gambarkan dulu. Jadi, untuk yang pemula, ya, kenali dulu potensi dengan baik. Ya, mungkin sedikit sharing di sini ya, apa namanya bagi pebisnis pemula ya. Mungkin kalau flashback dari apa yang sudah saya jalankan selama ini, itu saya startnya mulai dari nol lah, bisa bilang dari nol ya. Semua butuh modal, iya. Modalnya duit, iya. Tapi duitnya kan bisa kecil, bisa besar ya. Nah, saya udah mulai dari yang sangat-sangat kecil supaya sangat-sangat kecil. Mulai dari awal saya merintis itu sangat-sangat kecil, terus habis itu gimana sih modal kecil ini biar bisa jadi besar gitu. Kakak saya selalu ngomong gini, bagaimana sih kamu bisa membuat uang 10.000 dalam satu hari yang kamu terima sebagai uang jajan, itu bisa jadi 20.000. Ayo kita pikirkan sama-sama. Kakak saya selalu ngomong kayak gitu waktu kami masih sekolah ya. Iya. Itu yang diajarkan. Karena kami harus bertahan hidup waktu itu ya. Kami harus sekolah, biaya sekolah mahal, orang tua juga pas-pasan gitu kan. Jadi saya diajarkan seperti itu. Jadi saya mengenali potensi saya dengan baik. Saya mampunya di mana, saya sukanya apa gitu. Saya suka menulis, saya suka membaca, dan saya suka menganalisa. Itu yang saya kembangkan dari diri saya. Ya, di SMA saya sudah mulai buka les-lesan bahasa Inggris dengan menerapkan sistem subsidi silang. Kalau saya kalau les bahasa Inggris yang ada waktu itu adalah kita bayarnya cukup mahal, ya. Terus saya melihat orang-orang di sekitar rumah saya tidak semuanya mampu gitu loh. Tapi mereka mau belajar. Tapi ada juga teman-teman yang mampu, cuman dia malas gitu loh, malas untuk ikut les di tempat lain karena tidak happy. Nah, saya membuat les-lesan yang apa namanya suasananya berbeda dengan sistem subsidi silang. Saya sudah mulai belajar dari sana sih waktu itu ya. Jadi saya mengenali potensi saya terlebih dahulu. Nah, kalau kita berbicara prani ini ya saya melihat oh nilai nilai tawarnya adalah kualitasnya gitu loh. Nah, lalu apa namanya jejaring. Kita harus punya banyak jejaring ya. Jejaring itu sangat penting. Kalau saya dulu ya orang-orang bilang gitu, Arimbi ngapain sih kamu mau apa namanya disuruh ini sama seniormu di itu di IAI kamu mau aja disuruh masang backdrop mau aja kerjanya kayak gitu ya gitu disuruh ini mau aja gitu ya karena saya sudah membangun jejaring gitu loh saya sudah membangun jejaring gitu kalau saya nggak membangun jejaring gimana saya memulai semuanya gitu kan
Nah, dan ternyata benar, dari apa semua yang saya lakukan, justru akan memudahkan saya ke depannya gitu. Sampai sekarang saya berteman baik akhirnya dengan mereka semua, gitu kan. Yap. Ya, karena saya pada saat itu level kita belum sama, ya wajar kita harus ngoyo lebih dulu. Tapi sekarang dengan kita berproses, level kita jadi sama dan mereka menghargai bahwa dan mereka melihat kita sebagai oh dia orangnya bekerja keras ya gitu. Nah itu. Jadi yang awal itu adalah memang jejaring dulu. Lalu legalitas ya, seperti yang saya bilang legalitas itu penting ya. Tanpa legalitas semuanya akan kacau balau ya. Oke, mungkin dari saya sih itu aja dulu ya. Kalau bagi bisnis pemula nanti ada tips-tipsnya di belakangnya gitu. Terima kasih Mbak Arimbi, keren banget nih apa saja untuk pebisnis pemula, strategi-strategi apa yang harus dilakukan. Bisa dianalisis menggunakan SWOT analisis ya teman-teman. Mbak Arimbi, boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis informasi relevan yang berasal dari lingkungan internal atau eksternal untuk menyusun strategi bisnis UKOT Kori Agung? Bagaimana nih, apa saja yang sudah diterapkan? Oke, bagaimana mengidentifikasi ya, menganalisis informasi ya. Jadi gini, kalau kita dapat satu, ini kan biasanya staff-staff di bawah gitu ya, kan kita punya beberapa ini ya, beberapa staff gitu kan ya. Kadang tiba-tiba ngomong, yang di sana itu udah buat kayak gini loh, udah buat gini. Kalau saya sih ya udah dengerin aja dulu ya, dengerin dulu sampai nanti timnya kita kumpulkan, kita minta bukti, bukti yang benar-benar uh, real gitu loh ya. Jadi bukan hanya sekedar isu atau kabar burung, jadi kita berbicaranya pakai data gitu. Nah, dari data itu baru kita akan bisa mengolah langkah selanjutnya, baru kita bisa memprediksikan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi nggak hanya simpang siur, hanya bilang oh ini dari sumber ini, tiba-tiba datang, ini katanya kayak gini-gini, itu kan katanya, datanya mana gitu kan. Jadi harus by data dulu. Kalau kita mengolah sesuatu itu harus by data dulu. Kalau nunggu data kan lama Bu, gitu. Ya, ya sekarang loh nyari data itu bukan kayak zaman dulu ya harus ke Badan Pusat Statistik ngantri lagi gitu kan enggak ya kan. Jadi Benar. harus pakai data terperinci, memanfaatkan media dan lain sebagainya ya. Sekarang online itu udah gampang nyari data. Nah, jadi berdasarkan data dulu itu kalau kita berbicara tentang eksternal ya. Nah, kalau internal lebih gampang sih ya lagi ya. Kalau internal kami apa namanya lebih kepada gini, kalau ada masalah kami lebih baik duduk langsung gitu. Setelah kami olah, setelah kami olah apa hasil diskusinya, ketika memang ada sesuatu yang harus dibicarakan lebih intens, ya kami akan memanggil lebih kecil lagi timnya seperti itu. Jadi kita tidak asal menerima informasi, kita tidak asal apa namanya saling menuduh dan lain sebagainya, tapi kita punya proses yang namanya evaluasi terlebih dahulu. Nah juga kadang kalau ada gini, kita juga ada pelayanan konsumen ya, jadi nomor HP saya itu udah tersebar, saya nggak tahu dari mana tersebarnya ya. Setahu saya bukan bagian pelayanan konsumen ya, tapi kadang itu beberapa konsumen itu SMS ke saya, ya. Kayak gini 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 gitu. Oh gini 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 produknya gini 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 tadi salesnya gini 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 misalnya tuh ini staffnya begini begini gini gitu, ada loh SMS yang kayak gitu ya, sering. Kadang tuh kalau ini ya, kadang kalau kita tidak bisa memanage apa namanya load pekerjaan kita itu bikin emosi sebenarnya ya. Ini siapa sih lagi, staff mana lagi buat kacauan gitu kan. Kadang kalau 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 kita nggak bisa ini mengontrol emosi ya, dengan load pekerjaan yang tinggi itu kadang bisa sampai gitu ya. Tapi ya udah coba kita telusuri dulu. Jadi saya lempar dulu ke bagian SDM-nya. Ini ada masalah loh kayak begini. Ini ada pengaduan loh kayak gini. Coba ditelusuri dulu. Ini masalahnya dari mana? Ini bener apa enggak? Ya kan jangan-jangan ini cuma jebakan Batman buat kita pecah di dalam gitu kan. Nah, Yap. itu harus hati-hati dengan yang kayak gitu. Jadi jangan langsung manggil staff, kalian ya buat kayak gini-gini ya. Ini buat konsumen. Jangan, kita evaluasi dulu. Sumber informasinya dari mana, bener nggak, jam berapa. Ya, kita paling gampang ngetrace-nya itu pakai jam. Kadang kamu jam segini kemarin ngapain, kita nggak langsung bilang itu ada konsumen yang lapor, ada informasi kayak gini, enggak, kita trace dulu
kita coba memancing dulu. Jadi SDM saya itu jago ya, nih Pak Agus Putrawan ini jago sebenarnya untuk mancing-mancing ya gitu ya. Jadi beliau karena beliau lulusan komunikasi soalnya ya, komunikasi, ilmu komunikasi gitu ya. Jadi beliau jago tuh urusan kayak gitu-gitu. Nah, jadi ada proses menyaringnya terlebih dahulu, mengevaluasi, baru kita mengintervensi gitu ya. Sekali ini teman-teman mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang relevan yang dilakukan oleh UKED Kori Agung sendiri. Jangan lupa jika eksternal itu by data, sedangkan jika internal itu teman-teman bisa ngobrol secara langsung dengan orang yang benar-benar sedang di dalam kesalahan atau informasi-informasi yang dibutuhkan. Mbak Arimbi, pertanyaan terakhir nih dari saya. Pesan lebih ke pesan sih, pesan kepada para startup bisnis untuk memotivasi mereka untuk terus berjuang walau dengan tantangan yang ada di masa pandemi ini. Oke, ya, saya sudah merangkum sebenarnya di belakang ini ya, ini yang selalu ini berdasarkan realita ya, jadi bukan saya sebagai seorang motivator ya, tunggu sebentar ya, ada di slide paling terakhir. Jadi bukan selaku saya motivator atau apapun, karena perjalanan hidup saya tidak gampang ya, tidak mudah sampai berada di titik seperti ini ya. Jadi ini sudah saya rangkum dan selalu saya ajarkan kepada anak-anak saya, kepada mahasiswa saya, ya, mahasiswa saya kebanyakan ibu-ibu, maksudnya usianya udah lebih di atas saya ya. Oh, iya. Karena ada kelas RPL namanya ya, rekognisi pembelajaran lanjut gitu. Jadi apa namanya, ini yang sudah saya hadapi, yang sudah real, bukan karena saya motivator terlalu banyak baca buku, tidak, karena proses perjalanan hidup saya itu dari saya kelas 4 SD sampai sekarang itu is not easy gitu kan, itu tidak mudah. Itu kalau bisa sudah jatuh ketimpa tangga, keseret dampak lagi mungkin ya, kayak gitu mungkin hidupnya ya. Dari orang tua saya meninggal ya, ayah saya meninggal di saat saya baru menyelesaikan S2 saya ya, baru saya ingin merintis karir saya, orang tua saya sudah meninggal. Meninggal itu bukan meninggal ringan juga, ya harus dirawat inap dan lain sebagainya. Bayangkan berapa beban yang harus saya tanggung bersama saudara saya. Ya, saya punya satu kakak laki juga ya. Nah, tapi itu tidak membuat saya putus asa ya. Ya, mustahil ya kalau bilang saya tidak down ya, tapi saya belajar dari semuanya ya. Sehingga saya selalu bilang kayak gini kepada mereka semua yang kalau orang lihat saya saat ini, mahasiswa saya, siapapun itu yang melihat saya, oh enak ya jadi Bu Arimbi ya, gitu ya. Iya, enaknya yang kelihatan ya, tidak enaknya tidak kelihatan ya. Nah, saya selalu bilang kayak gini, ingat bahwa sesuatu di dunia itu tidak ada yang instan ya. Kalaupun ada yang instan, ya itu pasti cepat habis. Ya, mie instan aja dimakan cepat habis, ya kan? Jadi jika kamu ingin menjadi sesuatu, ya, sesuatu bagi dunia, ya kamu harus berproses. Ya, tidak ada yang instan. Saya sudah berkali-kali bilang, oh ya orang Indonesian Idol aja bisa instan langsung jadi penyanyi. Iya. Habis itu mana? Juara satu, juara duanya mana? Hilang di telan bumi. Kalau mereka tidak berproses lagi mengejar prestasi, ya kan? Yep. Oke. Jadi tidak ada yang instan. Nah, jeli melihat peluang. Nah, kita nggak boleh menjadi orang yang latah, ya. Sekarang bisnisnya apa? Bisnis A, misalnya, ikut semua A, cuma beda varian aja. Nah, kalau itu namanya bisnis latah, ya. Kita harus melihat sesuatu without the box. Kalau saya bilang without the box, tanpa box deh. Gini, ketika orang berpikir A, saya itu ke tempat lain. Ketika orang berpikir utara, saya berpikirnya ke selatan. Selalu bertolak belakang, ya. Bertolak belakang melihat sesuatu, gitu. Jadi disitulah saya baru bisa melihat peluang gitu. Jangan mengikuti orang lain, lata namanya ya. Nanti orang lainnya masuk jurang gitu, masuk jurang ya. Kerja keras dengan smart, katanya orang kerja smart aja, nggak usah kerja keras. Zaman sekarang ya, kalau ini pengalaman saya ya, nggak tahu kalau pengalaman yang lain. Kerja keras dengan smart, mana ada kerja keras dengan smart ya, kerja smart yang ada. Oke, zaman sekarang kalau kerja keras mau makan apa gitu kan ya. Jadi kerja keras iya, kerja keras tapi harus smart gitu. Ya. Kalau kerasnya dihilangkan ya kita ya leha-leha aja.
ya bisnis online, hanya main aja di handphone online gitu, cari ini. Nah, tapi kalau kamu tidak berpikir untuk bagaimana mencari suatu kata-kata yang menjual, ya, membuat konten yang menjual, ya nggak akan bisa juga gitu loh. Berkembang dengan pesat, ya harus kerja keras, tapi kerja kerasnya dengan smart gitu loh. Bukan berarti semua dikerjakan, semua jadi mekuli gitu kan, enggak. Itu enggak smart namanya. Berdasarkan job desk-nya, ya. Lihat yang mana yang mau jadi target kita. Biasakan pakai timeline ya. Yakin dan berani, ya. Wah, ini yang ngomong aja nih, mana-mana orang bilang yakin dan berani. Iya, saya tahu ini cuma ngomong aja, ya. Tapi kalau Anda tidak yakin, ya udah nggak akan berani, ya nggak akan berani coba. Kalau nggak mencoba ya udah tetap aja jalan di tempat, ya. Yakin dulu, saya selalu yakin bahwa saya bisa jadi dosen, ya. Dari saya sekolah SMA saya ingin jadi dosen, ya, sampai akhirnya saya harus menikah, ya. Saya pikir saya sudah tidak punya harapan jadi dosen. Saya kubur dalam-dalam mimpi saya menjadi dosen, ya. Saya cukup dia jadi pengusaha saja. Tapi menurut saya pengusaha itu tidak komplit kalau nggak jadi dosen gitu. Tahu nggak? Jadi saya mengubur dalam-dalam, tapi dia tidak terkubur dengan baik. Ya, masih ada 2% keyakinan bahwa saya bisa jadi dosen. Ya, saya terus mencoba, saya terus memperdalam sebagai pengusaha, saya terus mengembangkan jejaring saya dan lain sebagainya. Akhirnya saya punya kesempatan karena background saya sebagai pengusaha juga, ya, background saya, keilmuan saya juga, akhirnya kampus ternama mau meminang saya gitu kan. Ya udah, jalan gitu kan. Disiplin sama manajemen keuangan. Ya, dalam mendirikan perusahaan, ya. Bukan hanya perusahaan, apapun dalam kehidupan, disiplin itu penting. Ya, timeline itu harus ada, targetmu harus ada. Ya, kalian mau jadi apa 5 tahun ke depan? Perusahaan ini mau jadi apa 5 tahun ke depan? Ya, itu harus ada. Disiplin dalam mengerjakan segala hal. Ingat, kita tidak bekerja 24 hours, ya. Kita hanya bekerja efektif itu 8 jam. 8 jam ini kamu mau buat apa? Itu harus tahu. Ya, jangan menunda-menunda, oh nanti aja, oh nanti aja. Ya udah, nanti aja juga akhirnya, ya. Manajemen keuangan, ya, tadi yang saya bilang profit, ya. Ego ketika kita melihat profit dalam suatu bisnis, ketika kita baru menjalankan bisnis, oh langsung beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya nggak penting. Ingat, keuntungan usaha hari ini itu balikan lagi menjadi investasi, gitu, ya, sampai nanti akhirnya kamu sudah sampai di titik yang kita sebut break even point, ya, hasilnya sudah balik modal dan kamu bisa menikmati. Ya, kalau sekarang modalnya belum balik, terus baru dapat profit sedikit udah dipakai, ya jangan berharap mau jadi besar, gitu kan. Nah, lalu legalitas, ya, legalitas itu penting, baik legalitas secara perusahaannya dan juga orang-orang yang terlibat dalam perusahaan. Walaupun bisnis keluarga, bisnis keluarga lebih membahayakan, ya, itu aturan mainnya harus jelas. Ya, saya tidak menyarankan biar terpecah ya keluarganya, tidak. Tapi walaupun keluarga, teman baik, apapun itu, ya, hitam di atas putih harus jelas. Ya, karena keluarga atau teman baik lebih susah kita treatment daripada orang lainnya yang tidak kita kenal secara baik. Ya, oke, lalu ya bersyukur dan berdoa ya pastinya, ya. Kalau kita kena musibah, karena setiap bisnis itu tidak mulus, ya, tidak semulus itu, ya coba disyukuri dulu, ya, habis itu lihat di mana kesalahannya, evaluasi, ya, evaluasi, setelah itu tentukan rencana tindak lanjutnya seperti apa, ya. Berdoa, ya, pasti dalam segala sesuatu kita harus berdoa, ya. Barulah nanti kalian akan ketemu it's your time, ya, ini waktu kalian sudah nikmati, gitu, ya. Tapi pada saat it's your time ini jangan leha-leha dulu, ya. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Balik lagi, ingat, tidak ada yang instan, ya, terus belajar, terus kembali balik lagi. Jadi siklusnya terus turun naik, turun naik, turun naik seperti ini, ya. Oke, saya itu aja. Terima kasih. Keren sekali nih Mbak Arimbi, motivasi-motivasi sharing-sharing yang udah diceritakan nih dari pengalaman-pengalaman bisnisnya Mbak Arimbi. Teman-teman, terima kasih sudah hadir. Mbak Arimbi boleh
tahu untuk kalau order produk-produk dari Kori Agung itu di mana ya, Mbak? Nanti tanya Pak Agus aja ya, tapi untuk sementara kayaknya karena ini ya yang mungkin karena setelah event ini mungkin nanti banyak yang nanya ya, ini gimana nih apa namanya kami mau kumihab dong mau apa gitu. Biasanya kalau sudah habis misi satu event itu biasanya kayak gitu. Nah, nanti sama Pak Agus saja bagaimana ya karena memang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa produksi kita itu tidak seimbang dengan permintaan. Mungkin kita akan prioritaskan ya punya skala prioritas sekarang lalu ada batas maksimal pembelian produknya gitu ya mungkin nanti langsung dengan Pak Agus Putrawan ya karena beliau yang bertanggung jawab penuh di sana kalau saya lebih kepada riset dan development-nya juga lebih kepada hal-hal yang seperti ini langsung sharing dan lain sebagainya ya, Ya. Oke. Terima kasih Mbak Arimbi. Terima kasih. Mungkin Pak Agus boleh open mic untuk di mana bisa order, bagaimana cara ordernya? Terima kasih. Ya, silakan kalau mau order bisa hubungi saya langsung. Nanti ada special treatment. Silakan di via WA, itu sudah sangat memudahkan sekali. Ini untuk komunikasinya, silakan hubungi saya, nanti saya akan feedback balik untuk di kolom chat, Pak. Ya. Oke, saya akan kasih nomornya. Untuk teman-teman yang ingin order produk dari UKOT Kori Agung ini bisa langsung WA ke nomor yang akan dikirim oleh Pak Agus ya teman-teman di kolom chat. Ditunggu ya teman-teman sebentar. Ini saya bantu ya, kasih nomornya Pak Agus ya. Nanti kalau mau silakan dihubungi Pak Agus ya. Saya ketik di kolom chat saja. Oh, sudah diketik Pak Agus. Oh, itu sudah ya. Oke. Teman yang ingin memesan produk dari UKOT Kori Agung boleh langsung menghubungi WA yang ada pada kolom chat ya teman-teman. Arimbi, terima kasih atas kehadiran. Terima kasih. Terima kasih atas sharing-sharing waktunya. Maaf Mbak mengambil waktunya di weekend ini. Terima kasih. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di acara-acara Katalis selanjutnya ya Mbak. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada ininya salah-salah katanya ya. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih ya Mbak Arimbi. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya teman-teman. Terima kasih.